Tetangga di kanan saya itu tuh lagi mau keluar rumah sama suaminya mau bayar listrik. Otomatis saya tahu dong rumah tetangga saya itu kosong yang di kanan. Yeps. Nah, saya ke dapur masak. Saya lagi blender bumbu. Suara blender kenceng. Saya ngeblender. Tiba-tiba di telinga saya ada orang nyanyi Nina Bobo. Dan ketika saya lagi di luar rumah, tiba-tiba anak saya bangun keluar dari kamar. Nggak nangis, nggak ada ekspresi, dia cuma nyamperin saya, cuma bilang, "Mah," kata dia. Terus dia balik badan masuk lagi ke kamar. Saya mau ngejar dia ke kamar, itu kayak takut. Kayak itu anak saya bukan ya? Dia datang. Panggil, "Mah," balik lagi. Ih, aneh banget. Saya jadi takut mau nyamperin dia gitu ya, karena takut kayak itu anak saya bukan ya? Saya takut gitu kan ya. Akhirnya saya biarin anak saya itu masuk ke kamar. Saya nunggu suami saya pulang di luar. Ketika suami saya udah pulang, saya masuk, anak saya lagi tidur. Halo teman-teman, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang tinggal di rumahnya yang angker nih di daerah Mustika Jaya, Bekasi. Jadi dia di sana banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor yang gue bilang serem banget nih. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya di sebelah gue, udah ada Kak Septi. Halo Kak. Halo Kak. Halo Kak Septi, thank you ya udah datang ke sini buat mau nyeritain ini. Iya. Ini katanya Kak Septi mau nyeritain nggak cuman di satu rumah nih, tapi ada di beberapa rumah ya? Iya, 3. Sampai pindah rumah ya waktu itu ya? Iya. Tapi rumahnya ini masih sama-sama di Mustika Jaya? 2 rumah iya. Masih di Mustika Jaya juga ya? Masih. Itu gimana Kak? Jadi awalnya gimana tuh? Bisa dikasih tahu nggak sama sahabat lonceng, singkat aja nggak apa? Oke, awalnya saya merantau kan, gitu, tinggal di rumah kontrakan tahun 2007 di daerah Bekasi Barat. Itu saya ngontrak sebentar sih, nggak terlalu lama, sekitar tahun 2008 saya pindah ke daerah Mustika Jaya untuk rumah yang kedua. Di situ saya ngalamin kejadian yang lumayan serem lah ya. Di kontrakan sudah mengalami, di rumah yang kedua lagi, rumah saya sendiri itu saya ngalamin sampai saya pindah lagi di sekitar tahun 2016. Saya ngalamin lagi, dan baru-baru ini sampai ada yang ikut gitu, saya ketemu lagi. Berarti yang ikut itu dari yang di Mustika Jaya ini? Mustika Jaya yang rumah pertama saya beli. Itu yang ikut ya? Ikut. Dan itu udah dijual tapi sekarang rumahnya? Udah dijual. Oke. Berarti nggak boleh diliatin foto-fotonya? Jangan. Udah rumah orang. Nanti orangnya marah. Iya. Jadi ngikut tuh ya? Ngikut. Kejadian horornya memang ya ada benang merahnya nih sampai nanti terakhir ya? Iya, katanya mau nyeritain yang memang di luar rumah tapi masih ada kaitannya sama yang kejadian di rumah. Di rumah yang tahun 2008 itu. Oke, ini ditahan dulu ya Kak ceritanya. Jadi buat temen-temen nih yang penasaran sama ceritanya Kak Septi, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri. Dicek dulu tuh udah subscribe apa belum, biar Lonceng Misteri cepet 1 juta subscriber, oke? Ya Kak Septi ya? Iya betul. Kita mulai ya ceritanya. Oke. Tentang rumah yang saya kontrak ya, kejadiannya tuh sekitar tahun 2007. Jadi saya tuh pindah ikut suami. Sebelumnya suami yang udah nempatin rumah kontrakan itu, saya baru ikut suami itu nunggu anak saya tuh sekitar umur 1 tahunan gitu untuk pindah. Jadi saya ikut, akhirnya itu rumah kontrakan di daerah komplek di daerah Bekasi. Dan kompleknya itu komplek yang sudah lumayan lama sih, kalau dilihat dari rumah-rumahnya itu rumah-rumah yang sudah lama gitu. Terus tapi rumah yang saya tempati itu tuh rumah bangunan baru. Jadi pemilik kontrakannya tinggal di satu komplek yang sama, hanya berjarak beberapa ratus meter.
Dan itu rumah direnovasi. Satu rumah dijadiin 2 rumah sama dia, gitu. Jadi saya ngontrak, samping saya juga ada yang ngontrak juga, gitu kita. Jadi sama gitu. Sebenarnya sih nggak serem ya, karena itu kan komplek. Rumah kan berdempetan, kanan kiri, depan, belakang, ada rumah semua. Dan saya juga ketika menempati rumah kontrakan itu ngerasa nggak ada yang aneh gitu. Rumahnya itu 2 lantai, tapi nggak bisa dibilang tingkat juga sih, jadi kayak loteng lah. Oke. Atas tuh cuma kamar yang ditutup dengan triplek, jadi nggak sampai atap gitu loh temboknya. Jadi kita cuma seleher lah gitu. Jadi kayak loteng, terus dia ada pintu untuk ngejemur pakaian di luar. Jadi cuma seperti itu aja. Jadi simpel aja bentuk kontrakannya itu. Di bawah cuma ada dapur, kamar mandi, sama 1 ruangan serbaguna lah yang bisa kita pakai untuk apa aja. Nah, ketika saya udah tinggal di situ, suami saya ini kalau kerja itu kan dari pagi sampai kalau pulang itu sekitar jam 10 malam. Sering juga keluar kota, tugasnya keluar kota. Otomatis saya tuh lebih sering sama anak saya kan, berdua aja. Anak saya tuh umur sekitar 1 tahun 2 bulanan waktu itu. Awal saya tinggal di situ, saya tuh ngerasa setiap tidur di kamar atas, saya tuh rep-repan terus. Ya apa sih ketimpahan ya kata orang ya. Jadi badan kita nggak bisa bergerak, tapi kita tuh kayak bisa lihat, otak kita masih bisa berpikir gitu kan. Selalu seperti itu. Setiap tidur di atas itu. Saya pikir apa karena saya tuh orang perantauan baru, mungkin adaptasi dengan lingkungan baru, punya anak kecil juga. Pikir saya apa karena saya capek aja deh. Jadi cari-cari yang masuk akal lah gitu. Nah, karena ada suami saya, jadi saya nggak terlalu ambil pusing lah ya. Kalau rep-repan gitu ya nanti juga bisa tidur sendiri lah, pikir saya gitu. Tapi yang jadi masalah tuh kalau suami saya dinas keluar kota. Itu beneran saya nggak berani. Jadinya tuh saya ngerasa kayak di dalam kamar itu tuh ada yang merhatiin. Kayak ada orang lain gitu. Walaupun saya mendina ya, maksudnya nggak mungkin ini perasaan saya takut gitu. Tapi selalu seperti itu, nggak bisa beneran tidur yang normalnya orang tidur, pasti rep-repan terus. Jadi kalau suami saya sedang tugas keluar kota, saya itu sebelum maghrib udah beres-beresin barang, saya bawa ke bawah, saya nggak berani lagi ke atas. Nggak berani sama sekali. Nah pernah suatu ketika tuh suami saya lagi tugas keluar kota. Karena saya udah tahu nih ya, saya ngerasa nggak nyaman di kamar, jadi saya udah dari sebelum maghrib itu udah nggak ke kamar-kamar lagi, semua aktivitas saya di bawah aja. Saya nonton TV, anak saya akhirnya udah tidur, udah malam gitu. Kalau kita punya anak kecil kan kadang kalau kita takut gitu kan suka jangan bangun deh anak kecil tengah malam, jadi kita makin takut gitu ya. Nah itu anak saya tuh tidur, beneran tidur. Saya juga udah tidur sambil nonton TV, sambil ketiduran, tiba-tiba saya kebangun, Kak. Kebangun karena saya ngedengar ada orang beres-beres di atas, geret-geret kursi. Pas saya kebangun karena kaget kan, kok ada suara orang geret-geret kursi di atas gitu. Saya lihat jam sekitar jam 1 gitu. Kayak masuk akal gak sih gitu kan. Kompleksnya itu kan sepi, mau siang, mau pagi, mau malam itu memang sepi. Walaupun ada orang tapi kayak orang kerja mungkin ya, pulang malam istirahat gitu. Di samping saya yang ngontrak juga sama, walaupun ada di rumah tapi saya tahu banget ya kedengaran aktivitas kalau beraktivitas. Terus di samping saya itu memang yang tinggal itu sepuh, orang sudah tua, suami istri, punya warung dan nggak tingkat rumahnya. Jadi saya yakin banget itu suara tuh dari kamar, kamar saya. Saya coba dengerin ya, maksudnya itu suara apa sih jam 1 orang kok kayak bebenah, geret-geret kursi gitu. Tapi pas saya dengerin lagi itu suara berhenti. Bener-bener gak ada suara apa-apa. Ya udah, karena saya ngerasa, aduh, saya jadi takut kan. Akhirnya saya coba untuk tidur aja dan itu sampai subuh ya nggak ada kejadian apa-apa. Bangun seperti biasa, nggak ada masalah apa-apa. Terus ada kejadian lagi nih, anak saya itu, dia itu tipikal anak yang bisa jalan duluan tapi ngomongnya belakangan. Jadi ketika saya pindah dia tuh belum bisa ngomong. Jadi kayak kalau main tuh diem aja gitu. Nah, saya itu pernah lagi siang-siang tuh lagi masak, ya. Terus saya biarin anak saya main di depan TV. Nah, antara dapur sama ruangan depan itu hanya tersekat tembok yang nggak full. Jadi kalau saya sambil masak, saya tuh bisa melongok gini, ngelihat anak saya tuh aktivitasnya lagi apa. Pintu depan saya bukain, tapi pintu besi, pagar, itu memang saya kunci gitu. Nah, ketika saya lagi masak, saya cuma cek anak saya aman nggak gitu. Ternyata dia itu lagi berdiri di ruangan itu tuh saya punya sofa bed. Untuk saya tidur kalau malam, karena takut itu kan saya tidur di bawah tuh pakai sofa bed. Nah itu kursi saya lagi lipat jadi sofa, terus dia lagi ngadep sofa dan lagi ngobrol. Saya tuh bingung ya, ini anak ngobrol sama siapa? Beneran gestur
ngobrol, sementara dia kan belum bisa ngomong kan. Tapi saya di situ lagi-lagi berpikir kayak, mungkin anak kecil punya imaginer friend gak sih? Kan kadang anak kecil suka ngomong-ngomong sendiri kan gitu. Jadi saya pikir itu mungkin anak saya lagi pas begitu tuh, kayak ngomong sendiri seolah-olah ada temen gitu. Saya lanjut masak lagi, nggak saya gubris. Terus saya cek lagi dia, ternyata dia udah pindah ke teras, ngadep ke jendela rumah, lagi ngobrol juga. Pindah tuh dia ke situ. Saya lagi berpikir nih, dia lagi ngomong sama bayangannya sendiri kali di kaca. Saya mikirnya gitu kan. Sambil masak, tapi saya mikir kayak, ini anak kayak ngobrol sana, ngobrol sini sendirian. Saya jadi khawatir kan. Saya panggil lah dia. Saya panggil Kak gitu. Dia dengar saya sih, terus dia masuk. Ya udah, terus dia duduk aja gitu. Udah kayak nggak ngobrol-ngobrol lagi. Nah itu kejadian yang kedua kan. Lagi-lagi saya nggak terlalu ambil pusing lah ya Kak ya gitu. Ini kejadian ketiga. Kejadian ketiga, saya tuh cuci sepatu. Nah, karena itu rumah kecil kan, saya cuci sepatunya di kamar mandi. Dan biasanya saya taruh dulu di gantungan di kamar mandi untuk airnya tiris. Nah, saya udah selesai cuci sepatu, saya gantung tuh sepasang sepatu. Setiap saya melangkah keluar kamar mandi, satu sepatu jatuh. Saya pikir, biasa sepatu digantung mungkin nggak kenceng atau posisi nggak pas. Saya benerin lagi. Saya gantungin lagi, keluar ke kamar mandi, jatuh lagi. Saya tuh kayak kesel jadinya kan, kayak kenapa sih ini sepatu gitu. Saya ulangin lagi, saya coba gantungin lagi. Udah gantung, saya tungguin, terus saya keluar kamar mandi, jatuh lagi. Sepatu yang sama, posisi yang sama. Bukan, kan tuh sepasang ya sepatu. Terus posisi yang sama, satu sepatu itu aja, pasangannya itu jatuh. Sudah beberapa kali kayak gitu, saya marah dong, kesel. Saya maki-maki aja dalam kamar mandi. Saya marah-marah. Saya keluarin lah kata-kata kayak nggak usah main-main lah, nggak usah ganggu lah gitu lah. Pokoknya marah-marah. Terus saya gantungin lagi. Ya udah, kegantung, nggak jatuh-jatuh lagi. Itu sepatu. Karena memang harusnya itu nggak bakal jatuh kalau nggak disenggol. Harusnya sih ya, karena yang satu anteng gitu, yang satu jatuh terus. Dan jatuhnya itu bukan karena kita taruh, saya tungguin terus jatuh lagi. Setiap saya mau keluar kamar mandi aja, dia kayak sengaja gitu, jatuh lagi. Saya taruh lagi, saya mau keluar, jatuh lagi. Lama-lama kesel kan saya kayak gitu. Ya udah, terus saya marah-marah aja gitu, marah-marah terus saya gantungin lagi, aman. Nah, akhirnya saya tuh sama suami beli rumah di daerah Bekasi Timur. Ini kan di kontrakan di Bekasi Barat. Nah, saya akhirnya beli rumah di Bekasi Timur karena saya mau pindah. Saya pamitan dong sama beberapa tetangga yang ada di situ gitu. Nah, ketika saya pamitan itu, mereka tuh tanya Kak sama saya. Mereka bilang gini, betah ya Bu tinggal di kontrakan ini? Terus saya bilang, betah. Saya selesai kontrakan karena ada rumah sendiri gitu. Bukan karena nggak betah. Saya bilang, memang kenapa? Terus mereka bilang gini, karena ibu tuh orang yang paling lama bisa ngontrak di situ. Saya kaget kan? Loh, kok gitu? Kenapa? Terus kata mereka, biasanya orang-orang yang ngontrak di situ itu tuh cuma 2 atau 3 bulan aja terus keluar. Saya tuh memang agak bingung ya. Pemilik kontrakan itu tidak menyuruh kita membayar kontrakan tuh setahun biasanya ya. Ini memang mereka bilangnya bulanan aja. Padahal saya sudah setahun di situ. Tapi si pemilik kontrakan bilang nggak usah, bayarnya bulanan aja gitu. Mereka nggak mau dibayar tahunan. Saya juga di situ agak bingung. Biasanya kan orang kalau ngontrak rumah itu setahun kayak gitu kan. Ini enggak, dia memang dibiarkan yang ngontrak di rumah dia itu bayarnya bulanan aja gitu. Nah, dari tetangga saya tahu bahwa nggak pernah ada yang lama ngontrak di situ. Tapi saya nggak mau bilang kejadian yang saya alamin ya ke tetangga, karena pikir saya kayak nggak usah lah. Takutnya malah rumor berkembang makin nggak benar gitu. Jadi saya simpan aja yang saya alamin gitu. Terus saya tanya, memang dulu story dari si rumah kontrakan itu kenapa? Kok bisa kayak gitu? Karena saya sih nggak kenapa-kenapa, saya bilang gitu. Terus kata mereka, dulu rumah itu tuh dihuni oleh nenek-nenek yang sebatang kara. Ada keluarga, tapi dia tuh tinggal sendirian dan wafat. Nggak ketahuan, tetangga nggak tahu, keluarga juga nggak tahu. Setelah sudah agak beberapa hari baru ketahuan gitu. Dan setelah itu ya rumah kan dijual, baru dibeli, terus dipugar sama yang owner yang baru, bener-bener kayak diratain.
gitu, dibangun baru, dibangun ulang, satu rumah dijadiin 2. Gitu. Dan katanya angker, kata tetangga-tetangga di situ. Saya sih ya ngalaminnya cuma hal seperti itu. Cuman kayak gitu aja. Kayak gitu. Jadi saya pikir itu bukan masalah lah gitu. Singkat cerita, saya kan udah pindah nih. Otomatis yang tinggal kan teman saya yang ngontrak di samping kan, dia kan masih ada. Nah ternyata dia juga beli rumah di daerah Bekasi Timur. Setelah beberapa bulan saya ketemu dia. Terus saya bilang, setelah saya pindah, ada yang ngontrak baru nggak? Dia bilang nggak ada, itu kontrakan beneran kosong, nggak ada yang ngontrak. Terus saya bilang sama dia, kalau kamu ada pengalaman horor nggak? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, cerita sama saya nih Kak, kata dia, saya tuh seharusnya belum pindah, tapi saya memutuskan untuk pindah buru-buru karena saya diganggu. Oh dia yang dapat Dia yang diganggu beneran parah. Terus gimana tuh ceritanya tuh? Ya dia bilang gini, pagi-pagi tuh kan saya nyapu di lantai 2 kata dia. Nah di bawah itu mainan anak-anaknya. Ada mobilan yang besar yang pakai aki, yang bisa dinaikin anak-anak. Dia tingkat 2 juga ya? Iya sama kan. Yang nggak tingkat tuh yang sebelahnya berarti sebelah yang punya warung. Yang punya warung yang nggak tingkat. Nenek-nenek kakek-kakek. Kalau sama kontrakan itu berarti sama-sama tingkat. Karena dia memang satu bangunan disekat aja sama owner jadi 2 rumah gitu. Jadi sama persis. Terus dia bilang, saya tuh lagi nyapu di kamar di lantai atas katanya. Mainan anak-anak saya tuh udah rapi semua di bawah kata dia. Terus tiba-tiba itu mobilan remote sama radio nyala sendiri. Dia turun ke bawah, bingung, kok nyala kata dia. Dimatiin sama dia radio dan mobil-mobilan. Terus dia naik ke tangga, terus dia duduk di tangga. Kayak nungguin, ini kenapa ya mobilan sama radio kok nyala kata dia. Ditungguin sama dia? Ditungguin dulu sama dia, takutnya apa konslet atau apa gitu. Ternyata nggak ada pergerakan apa-apa kan. Ya udah dia lanjut katanya, nyapu lagi. Begitu dia ke atas mau nyapu lagi, nyala lagi. Mobil dan radio itu. Pas dia turun ke bawah, si mobil jalan. Oh my God. Jalan itu mobil. Dia kaget kan? Ketakutan, dia langsung keluar. Telepon suaminya, itu katanya jam 9 pagi. Suaminya udah di kantor. Dia telepon suaminya, nggak berani masuk ke dalam rumah. Dan memang seperti yang saya bilang, kompleks sepi. Kompleks itu sepi. Jadi dia tuh katanya bingung mau minta tolong sama siapa. Jadi akhirnya dia telepon suaminya pulang. Dari situ dia pindah ke rumah orang tuanya. Oh dia sekali diganggu itu aja? Gak berani lagi. Langsung gak berani lagi? Gak berani. Gitu. Jadi dia bilang dia tuh gak pernah mengalami gangguan apa-apa. Dan dia ngerasa aman karena mungkin saya ada kawan gitu ya di samping gitu. Jadi gak ada. Dia tuh ngerasa gak ada gangguan. Justru ketika saya sudah gak ada katanya, dia justru mengalami gangguan seperti itu. Dan menurut dia itu nggak benar gitu, jadi dia takut, udah nggak berani lagi. Ya karena nggak mungkin mobil gerak sendiri. Nggak mungkin, dia bilang nggak mungkin. Dia sempat nungguin kok kalau itu emang konslet atau apa, dan itu nggak kenapa-kenapa. Ketika dia ke atas jalan mobilnya gitu nyala. Dari situ akhirnya dia tinggalin karena memang bayarnya bulanan kan, jadi kan enak gitu ya kita ninggalin kontrakan itu gitu. Jadi dia juga akhirnya pindah dulu ke rumah orang tuanya, terus dia kebetulan beli di komplek yang sama dengan di daerah Bekasi Timur juga. Saya mau lanjut nih, setelah saya beli rumah sendiri di daerah Bekasi Timur, saya pikir kan nggak ada kejadian yang aneh-aneh dong gitu. Terus lingkungannya juga menurut saya rame. Lingkungan itu sama-sama penghuni baru semua, kayak lebih akrab lah suasananya. Jadi saya ngerasa kayak lebih nyaman lah dibanding rumah kontrakan itu. Tapi ternyata tuh saya salah ya gitu. Ternyata di lingkungan yang saya anggap aman dan baru ini gitu, ini ternyata banyak kejadian horor yang saya alamin. Yang menurut saya kayak aneh aja, antara masuk akal nggak masuk akal gitu. Nah, karena kita ini kan semua orang baru nih di komplek itu, bener-bener ibu-ibu muda baru punya anak 1, bener-bener baru, kita tuh kayak akrab banget lah, sering kumpul ngobrol gitu. Nah di tetangga saya ini ternyata tuh ada yang katanya indigo gitu. Terus dia bilang gini, nih komplek kita nih jalur tempat jin-jin lewat katanya. Di sini ada pasarnya. Jadi ini nih komplek kita ini, gang kita. Jadi kan ini komplek besar tuh Kak. Dan saya tuh kayak ada beberapa gang kan. Nah ini saya spesifik ngomong di lingkungan saya, yang gang saya ya. Dia bilang ini gang kita ini nih pasarnya mereka. Jadi rame. Saya tuh orangnya kan percaya nggak percaya ya. Jadi saya ngerasa kayak
selama saya nggak bisa lihat, ya udahlah hiburan aja lah gitu, orang cerita hiburan aja gitu. Ya saya iya aja kan gitu. Oh iya. Nah pernah kejadian tuh saya inget banget itu malam 1 Muharram. Ini orang Indonesia kalau dengar kata 1 Muharram itu kan 1 suro ya. Iya benar. Kliniknya tuh kayak banyak banget gitu. Ditambah kayak cerita-cerita tetangga saya yang indigo itu, jadi kayak seru banget gitu. Saya ngerasa kayak ya udah deh, kepercayaan masing-masing aja gitu. Iya. Betul. Nah, malam-malam saya tuh punya kebiasaan tuh, memang kalau kerjaan rumah kayak nyuci, lipat-lipat baju itu malam pasti. Saya nggak pernah mau nyuci pagi. Saya tuh lebih suka nyuci malam biar kayak udah ngantuk aja gitu. Nah, malam itu saya ingat saya tuh lagi ngelipatin baju untuk ditaruh di kamar anak saya. Jadi kamarnya ada 2 tuh, rumah yang saya beli itu. Kamar yang di belakang tempat saya naruh baju anak itu memang nggak dipakai, Kak. Gitu. Jadi biarin kosong aja, ada tempat tidur, ada lemari tapi kosong, jarang dipakai. Saya sama suami sama anak saya kan masih kecil nih, umurnya sekitaran 2 tahun kan, tidurnya di kamar di depan gitu. Jadi dan saya ngerasa memang kamar belakang itu kayak kan lebih kecil dan juga lebih gelap gitu, jadi kayak kurang suka aja gitu, jadi lebih suka di depan. Nah ketika saya lagi susun baju di lemari, di belakang saya tuh ada suara menggeram gitu loh, gitu. Kayak ya kaget aja gitu. Suara orang ngegerem gitu? Iya, suara orang ngegerem dan jelas banget di telinga. Saya kaget gitu. Saya nengok otomatis ke belakang. Begitu saya menoleh ke belakang ya suara nggak ada dan memang nggak ada apa-apa. Beneran nggak ada. Tapi saya yakin 100% itu suara beneran saya dengar di telinga saya. Beneran yakin. Karena saya cuma kaget ya. Takut sih enggak, tapi kaget aja gitu. Saya keluar. Suami saya saat itu tuh belum pulang kerja. Karena biasanya di jam 10 malam baru sampai rumah. Itu tuh sekitar jam 9 kan. Anak saya sudah di kamar. Nonton TV mungkin ya. Saya nggak cek juga, lupa. Tapi saya keluar. Keluar tuh karena saya kaget. Jadi saya pengen ngelihat ada orang di luar gitu, kayak menghibur hati saya aja gitu, kayak ini rame kok, itu nggak apa-apa kok gitu. Saya cuman ngebuat hati saya tenang aja gitu. Ketika saya udah di luar, saya lihat kayak ada tetangga yang masih ngobrol-ngobrol, saya udah tenang, saya masuk lagi ke dalam. Tapi saya udah nggak lanjutin kerjaan saya, nggak mau. Jadi baju masih saya geletakin di atas tempat tidur, saya nggak mau gitu. Ngerasa nggak enak aja gitu, ngerasa nggak nyaman aja. Ya udah, terus saya ke kamar anak saya, nemenin anak saya sampai suami saya pulang. Dan itu kejadian pertama. Ada pernah kejadian lagi jam 11 siang. 11 siang? Jam 11 siang. Oke. Saya ingat banget, itu tetangga kanan dan kiri. Nah, tetangga di kanan saya itu tuh lagi mau keluar rumah sama suaminya, mau bayar listrik. Kan waktu itu listrik belum pakai token ya, sekitar tahun 2008. Saya tuh mau titip dia bayar listrik. Saya bilang titip ya, saya bayar listrik. Oke, kata dia. Otomatis saya tahu dong, rumah tetangga saya itu kosong yang di kanan. Tinggal tetangga saya yang di kiri. Nah, saya ke dapur masak. Saya lagi blender bumbu. Suara blender kenceng. Saya ngeblender. Tiba-tiba di telinga saya ada orang nyanyi Nina Bobo. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kaget saya. Beneran kaget. Saya nengok lagi ke belakang, gak ada. Suara nyanyian berhenti. Saya tuh deg-degan banget ya. Saya berhenti, gak jadi masak, saya keluar. Terus saya mikir, kalaupun tetangga saya yang nyanyi, walaupun itu kayak gak mungkin, kenapa suaranya sedekat itu di telinga gitu ya. Kalaupun itu tetangga saya yang nyanyi, kenapa kalau saya nengok, dia bisa tahu dan berhenti nyanyinya. Kalau dia nyanyi di rumah, nyanyi aja terus sampai selesai. Saya yakin itu suara dari belakang. Karena penasaran, saya ke rumah tetangga saya. Saya tanya dia. Waktu itu saya manggilnya Bundo kan. Bundo, tadi nyanyi. Dia ketawa kan, nyanyi apaan? Kata dia. Nyanyi Nina Bobo. Saya bilang, ya enggak lah, kata dia. Masa iya bisa kedengeran tembus, kata dia suara? Enggak nyanyi. Oke, kalau tetangga saya yang di depan nggak mungkin. Yang di sebelah kanan ya. Karena kan dia lagi pergi bayar listrik. Kan kosong rumah itu, dan memang suaranya kan dari belakang. Ya udah, tidak ada penjelasan yang masuk akal saat itu. Saya ngerasa kayak mungkin ada yang iseng aja lah gitu. Saya didengerin suara-suara iseng. Dan suaranya itu di dalam ruangan. Di telinga kita, kayak ada teman kita nyanyi di telinga kita. Beneran bukan kita dengar samar-samar ya, entah di samping nih. Enggak, itu di telinga ada orang nyanyi di telinga saya, sama kayak suara yang saya lagi nyusun baju. Itu beneran nyanyi dia di telinga. Ya udah, terus nggak lama tetangga saya pulang kan, baru saya
berani masuk lagi karena saya ngerasa kayak tetangga saya sudah ada nih gitu. Jadi kayak rame lagi nih. Rame gitu. nih kiri kanan aman. Saya jadi lanjut lagi. Memang sih sebenarnya area dapur saya itu agak serem ya. Tapi saya saat itu berpikir kayak mungkin karena pemilihan warna sih gitu. Karena saya warnanya itu dapur itu marun. Jadi kayak agak gelap. Saya mikirnya akal. Seperti itu. Selalu saya cari-cari lah ya yang masuk akal gitu kan. Ya karena itu kan rumah kita ya Kak ya. Kalau kita kayak takut banget saya mau kemana gitu. Jadi saya kayak nyari-nyari aja gitu. Alasan-alasan yang masuk akal. Walaupun kalau misalnya nih ya saya lagi cuci piring. Selalu kayak ada orang di tembok kamar mandi karena di belakang saya itu kamar mandi. Kalau saya nyuci piring di belakang saya itu tembok kamar mandi dan tempat nyuci. Jadi kayak ada ruangan kecil gitu di situ. Saya ngerasa tuh kayak selalu ada yang merhatiin saya. Jadi kalau saya di dapur tuh kadang memang saya nggak tenang, suka nengok-nengok ke belakang. Walaupun kayak ngapain sih nengok-nengok? Iya. Tapi refleks aja kayak saya nengok ke belakang terus gitu. Setiap saya beraktivitas gitu. Nah, ada satu kejadian lagi. Tapi sayang buktinya sudah saya hapus di handphone. Jadi adik saya sama sepupu saya itu datang lah nengokin saya karena rumah baru, dia pengen nengokin gitu. Datang ke Bekasi, terus kita makan di daerah Kemang Pratama. Ya, lumayan jauh, tapi nggak terlalu jauh karena saat itu yang terdekat lah dari perumahan saya. Banyak tempat makan di sana. Saat itu kita makan di satu restoran pizza. Saya inget banget posisinya, dia itu kayak ada sofa-sofa yang nempel di jendela. Terus di tengah-tengah itu sofa yang untuk lebih dari 5 orang. Sofa-sofa bundar gitu ya. Karena saya agak rame, jadi saya duduknya di tengah-tengah tuh. Nah, di depan saya ada sofa yang di jendela, di belakang saya juga ada sofa yang di jendela. Saat itu tuh saya ingat tuh hari Sabtu malam ya, jadi malam Minggu. Jadi restoran penuh, banyak orang yang kayak pasang-pasangan lah makan di situ. Nah selesai makan, kita tuh mau foto, biasa kan? Kita ambil foto selfie nih, kita rame-rame gitu. Ketika kita foto, di belakang saya kan ada orang dong, otomatis yang duduk ya, yang pasti akan ketangkep kamera gitu kan. Ya udah, tapi itu sih nggak apa-apa gitu. Kita foto, udah biasa kita pulang. Di rumah kita cek-cek foto, ngelihat kayak ini bagus nggak, ini biasa tuh. Sampailah di satu foto ada yang aneh nih Kak. Di belakang saya itu ketangkep ada pasangan ya, laki-laki dan perempuan muda-mudi lagi duduk ketangkep. Tapi di tengah-tengah antara mereka itu kan jalan berarti ya. Jadi kan sofa saya sama sofa mereka ada jalan. Itu ada anak kecil ketangkep foto. Tapi bentuknya itu bayangan, itu nggak tembus. Dan itu hanya dari kepala ke pinggang. Setengah badan dia. Setengah badan aja. Dan itu jelas tapi dia tuh bayangan. Bingung ya. Gini, kalau ada anak yang lari ketangkep kamera, enggak gitulah bentuknya. Kita tahu lah siluet orang yang ketangkep itu beda gitu ya. Ini beneran dia tuh kayak bermain aja gitu loh. Ekspresinya itu dia tuh sedang main gitu di situ dan ketangkep dengan jelas gitu. Jadi saya inget banget itu anak kecil, mungkin usianya 8-9 tahun, rambutnya pendek segini, pakai poni. Itu saya jelas bener. Sampai saya bilang sama adik saya sama sepupu saya, kalian tahu nggak ini tangkapan gambar apa? Terus mereka lihat, iya anak kecil. Tapi kok begini ya? Tidak ada kakinya gitu kan? Dia bisa tembus ke belakang yang muda-mudi itu ketangkep. Jadi dia tuh kayak di tengah-tengah. Saya penasaran, saya tanya lagi ke tetangga-tetangga, saya tunjukin itu foto. Kalian nangkep nggak ini gambar apa? Mereka semua sepakat, iya anak kecil. Tapi kayaknya bukan manusia, kata mereka. Nggak mungkin. Ya karena itu sudah banyak yang bilang seperti itu, kita kan takut. Jadi kita hapus foto itu karena takut. Nah, singkat cerita, saya tuh ketemu sama tetangga yang indigo. Ya, kita ngobrol loh. Terus saya cerita deh. Saya bilang, kayak bener nggak sih di rumah saya itu ada penunggunya gitu. Karena saya ada beberapa kejadian yang kayak lumayan aneh gitu. Sampai ada foto ketangkep. Terus si tangga saya itu bilang, dia bilang, iya sih, di rumah kamu tuh ada penunggunya di toren air. Satu keluarga. Satu keluarga, ada anak kecil. Dia sebutin ciri-ciri yang di foto itu. Dan ini keluarga itu tuh bisa ikut-ikut saya kemana aja. Jadi dia tuh bukan yang kayak stay, tapi dia bisa ikut saya kemana. Dan yang paling sering ikut saya itu si anak kecil itu katanya. Dia suka ikut saya kemana-mana. Tapi ya saya kayak ya udah deh, percaya nggak percaya. Tapi selama saya pikir tidak terlalu mengganggu, ya udahlah, nggak apa-apa gitu ya.
nggak mengganggu kan gitu. Pikir saya seperti itu. Nah, itu kejadian yang menurut saya kayak sampai ketangkep kamera itu kayak udah aneh gitu. Aneh banget. Nah, satu lagi saya mau cerita. Selain dari kamar nomor 2 yang agak sempit itu, saya juga sering rep-repan kalau tidur di situ. Jadi saya memang nggak mau tidur di situ karena suka rep-repan. Mau siang, mau malam saya tidur di situ nggak bisa tidur. Nah, suami saya itu tuh kadang suka tidur di situ biar nggak terlalu kosong katanya. Dan dia cerita sih sama saya, kalau malam dia sering dengar anak kecil lari-lari di dapur. Dia ngerasa sering banget. Dia sering kebangun karena dengar anak kecil lari-lari di dapur. Tapi ya kata dia biarin aja lah. Karena toh tidak menampakkan diri atau apa, kata dia hanya dengar suara. Jadi ya udah biarin aja. Dia bilang seperti itu. Ya udah, jadi saya makin takut kan jadinya, yang tadinya kayak gak terlalu takut jadi kayak takut kan gitu. Karena kayak suami saya juga ternyata dengar suara-suara anak-anak lari di dapur. Dia bilang seperti itu. Nah, tapi ada satu lagi nih kejadian yang ngebuat saya ngerasa udah gak bener lah gitu. Kayak jadi pengen manggil orang pintar buat bersih-bersih gitu. Ini kejadian, ini malam saya lagi nyuci. Saya kan suka nyuci malam ya. Nah, ketika saya lagi nyuci malam itu, mesin cuci saya itu bukan yang otomatis. Jadi kayak harus sering ganti air untuk bilas ganti gitu ya. Jadi kayak harus ditungguin lah. Nah, ketika saya lagi nyuci pertama, karena nungguin bosen, saya ke kamar sambil nonton TV gitu. Anak saya tidur gitu kan. Nah, pintu kamar saya itu Kak seret. Jadi kalau buka tutup itu kayak berat, harus pintu kayak kayu kan, dari kayu itu. Iya, triplek gitu. Jadi kayak harus diangkat biar gak berisik gitu. Nah, karena saya tuh mau mondar-mandir kan ngurusin cucian, takut anak saya kebangun. Jadi itu pintu saya bukain sedikit biar badan saya tuh bisa lewat aja gitu. Di pintu itu. Paham. Nah, ketika saya lagi duduk, saya ngelihat ada bayangan kuning lewat di depan kamar. Bayangan kuning? Kuning cerah, cahaya kuning tapi warnanya lewat. Saya kaget kan, loh apa gitu kan. Saya buru-buru keluar, nggak ada apa-apa. Saya tungguin apa motor lewat, cahaya mobil, apakah kesorot lewat, nggak ada mobil, nggak ada motor. Ya udah, saya mikir kayak perasaan saya aja kali ya, walaupun kayak seterang itu lewat kuning, cahaya kuning. Saya duduk lagi nonton TV, tiba-tiba pintu kamar saya ditutup. Ditutup. Itu pintu seret, saya aja nggak mau nutup buka tutup karena takut anak saya bangun. Itu ditutup tanpa suara, tapi pintu ketutup. Saya agak diem lama di situ karena kayak saya mau ngapain ya? Kok pintu ditutup? Terus saya beraniin, saya buka pintunya. Saya buka dan saya takut anak saya bangun kan. Saya buka lagi pelan-pelan. Terus saya duduk lagi, saya tungguin. Gak lama ditutup lagi. Depan mata kakak? Oh my god. Saya bilang ini angin atau apa sih? Ini pintu seret, saya aja harus agak diangkat. Ini kok kayak mainan ini pintu. Gitu. Akhirnya udah, saya biarin. Saya nggak berani keluar kamar. Saya nggak berani buka karena kayak jadinya saya jadi kayak punya bayangan kalau saya buka tiba-tiba ada apa di depan pintu. Kok jadi saya takut sendiri gitu. Jadi saya nggak berani keluar. Saya diemin. Sudah agak lama saya cucian kan, saya lagi nyuci gitu. Saya coba buka, terus saya buka bener-bener buka lebar. Saya matiin mesin cuci, nggak selesai nyuci itu karena saya takut banget. Terus saya keluar rumah. Kayak saya nyari-nyari tetangga, ada tetangga nggak gitu. Karena saya tuh kayak ketakutan banget, suami saya belum pulang juga. Dan ketika saya lagi di luar rumah, tiba-tiba anak saya bangun keluar dari kamar. Nggak nangis, nggak ada ekspresi. Dia cuma nyamperin saya, cuma bilang, "Mah," kata dia. Terus dia balik badan masuk lagi ke kamar. Saya mau ngejar dia ke kamar, itu kayak takut. Kayak itu anak saya bukan ya? Dia datang. Panggil, "Mah," balik lagi. Ih, aneh banget. Saya jadi takut mau nyamperin dia gitu ya. Karena takut kayak itu anak saya bukan ya? Saya takut gitu kan ya. Akhirnya saya biarin anak saya itu masuk ke kamar. Saya nunggu suami saya pulang di luar. Ketika suami saya udah pulang, saya masuk, anak saya lagi tidur. Itu benar-benar kejadian terakhir yang saya memutuskan untuk panggil orang untuk bersih-bersih rumah saya.
Berarti yang nyamperin kakak itu bukan Gak anak, tahu. bukan anak kakak. Gak tahu. Karena lagi tidur kan? Lagi tidur. Saya juga nggak berani nyamperin dia karena saya takut. Saya itu lagi ketakutan karena pintu kamar kebuka tutup itu. Saya juga berani nyamperin dia malah. Tiba-tiba anak keluar, nggak ada ekspresi, nggak ada apa? Nggak nangis, nggak apa. Saya tadinya takut dia bangun rewel, namanya anak umur 2 tahun kan. Ternyata memang dia bangun manggil saya, terus dia balik badan masuk lagi ke kamar. Saya nggak mau ngikutin dia. Saya tetap di luar pokoknya. Kayak gitu deh. Dari situ saya kayak ya. Itu tapi komplek baru ya maksudnya? Komplek baru jadi. Dan memang sudah ada ya kan tetangga saya yang bilang tempatnya rame, lalu lintas, pasarnya jin. Gitu. Dan itu habis itu dilakukan ruqyah di rumah ya? Pembersihan berapa lama waktu itu prosesnya? Sekali aja. Sekali, udah dibersihin. Terus katanya gimana? Ya katanya sih, katanya udah dipindahin. Jadi dimasukin ke dalam wadah, katanya dipindahin. Dipindahin ke? Gak tahu, saya bilang dibuang deh keluar gitu, biar gak di dalam. Katanya seperti itu. Tapi memang setelah ada ruqyah itu nggak ada kejadian apa-apa lagi? Saya nggak mengalami. Terus saya pindahkan ke rumah yang lain lagi. Itu rumah saya jual. Oh, itu rumah akhirnya dijual? Dijual. Kenapa? Ya nggak tahu, saya nggak ngerasa. Maksudnya bukan karena horor kan? Enggak sih. Ya ada alasan lain. Ada alasan lain. Tapi bukan karena horor ya? Bukan, walaupun memang itu sebenarnya salah satunya sih saya menyetujui gitu ya untuk pindah karena salah satunya saya udah kayak nggak nyaman walaupun katanya sudah dibersihkan, saya merasa nggak nyaman aja gitu. Berapa lama tinggal di situ? Setelah dibersihkan, maksudnya setelah dibersihkan sampai kepindah rumah itu jeda waktunya berapa lama? Jeda waktunya mungkin ada sekitar berapa tahun? 2 tahunan. 2 tahun saya nggak mengalami aman saya. Aman walaupun kata suami saya kayak ada orang yang jalan itu masih. Oh, itu masih. Saya perasaan mengawasi masih gitu, tapi saya nggak mengalami kejadian yang seperti itu. Suami tapi ngalamin. Suami mendengar masih. Yang lari-lari itu. Ketika rumah saya sudah dijual, owner yang baru pun mengalami kejadian seperti itu. Oh, cerita dia? Dia cerita. Gimana ceritanya waktu itu? Iya, dia ngalamin. Masih ingat nggak? Dia katanya ngalamin kejadian nggak enak. Terus anaknya, dia punya anak 1. Itu nggak bisa ke kamar belakang. Jadi kamar belakang itu dikosongin juga sama dia, nggak bisa ditempatin. Kenapa? Anaknya nangis terus, nggak bisa masuk ke dalam kamar itu. Jadinya kamar itu katanya dibuat untuk sholat aja. Jadi nggak bisa ditempatin untuk kamar. Terus saya dengar cerita juga dari tetangga di situ juga, tapi bukan owner yang baru ya, yang cerita sama saya. Dia renovasi rumah itu. Di tingkat katanya. Dan itu ketika gali di bagian dapur, otomatis dapur kan dibongkar karena mau ditingkat. Itu keluar air seperti darah anyir. Dan itu tukangnya sakit terus sampai dia katanya pulang kampung dulu untuk manggil orang pintar. Ketika dapur itu dipugar, digali, karena tukangnya sakit-sakitan dan itu nggak bisa dilanjut, airnya tuh nggak berhenti dan amis bau darah. Gitu. Tapi ya, kan saya udah pindah dan bukan pemiliknya lagi ya. Tapi ya, di situ saya percaya sih memang ada yang nggak benar aja gitu. Dan itu memang di bagian belakang. Nah, setelah rumah yang ini, saya pindah lagi nih. Pindah lagi? Nggak jauh, tapi mungkin 2 kiloan lah dari rumah yang... 2 kilo mah deket itu? Iya, masih di sekitar 2 kilo. Iya, cuman memang ini pengembangnya beda gitu. Jadi ini rumahnya sedikit gitu. Jadi 1 gate aja, 1 pagar, dan paling rumahnya berapa puluh aja gitu. Nah, di rumah ini saya ngerasa bener-bener kayak karena pengalaman yang lalu-lalu, saya make sure banget nih lingkungan dan semuanya tuh kayak harus enak, harus aman gitu. Karena saya agak trauma dikit ya gitu. Nah, di rumah yang ketiga ini saya ngerasa fine aja. Terus semua warna rumah saya buat jadi putih biar terang benderang. Pokoknya saya udah nggak mau lagi lah warna-warna apa. Warna-warna aneh nggak ada. Pokoknya harus terang benderang gitu. Dan ruangan itu dibuat seplong mungkin. Sehingga sapuan mata saya itu udah nggak ada yang lorong-lorong apa, nggak ada. Bener-bener saya harus buat seperti itu. Nah, kejadiannya itu pernah, memang di komplek itu tuh sebenarnya security-nya tuh pernah ngomong. Waktu baru-baru jadi rumah, dia bilang kalau ada renovasi, ada pembangunan, sebelum maghrib harus berhenti.
nggak boleh tukang ada yang kerja. Oke. Nah, saya pikir alasannya karena berisik ya, mungkin karena orang kan mau istirahat dong gitu. Masuk akal sih gitu. Tapi ternyata katanya enggak. Jadi gantian yang kerja katanya gitu. Oh. Itu mereka yang ngomong. Saya juga kayak agak bingung, masa sih gitu kan ya. Masa ada kejadian lagi sih? Padahal saya sudah make sure nih lingkungan enak, semua enak. Masa sih gitu. Tapi ya udah deh, karena saya ngerasa rumah saya nggak apa-apa nih ya, aman-aman aja. Tetangga di samping lagi renovasi. Tinggal sedikit pengerjaan katanya tanggung. Nih security udah nyamperin. Bu, tolong berhenti ya. Ini sudah maghrib. Jangan ada pekerjaan apa-apa lagi, tukang. Gitu. Karena dia pikir tanggung amat, cuman maku-maku sedikit. Diterusin tukangnya. Jatuh, tukangnya patah kakinya. Wah. Jadi maghrib-maghrib itu bawa tukang tuh ke rumah sakit. Gitu. Karena jatuh tiba-tiba tuh si tukang. Ya udah, terus kata security udah dibilang padahal. Gitu. Ya saya pikir kebetulan kali. Gitu ya, mungkin gitu. Kan hari apes kita nggak tahu kan. Bener. Gitu. Ya udah. Nah, terus si security tuh bilang, soalnya di sini rumah-rumah yang kosong lagi dibangun nih, kalau setelah maghrib itu rame Bu katanya, berisik. Yang lain yang bekerja. Anjir, ngeri banget gila. Makanya kita larang penghuni untuk melakukan aktivitas pertukangan kalau sudah maghrib. Gantian nih. Gantian. Yang kerja. Ih. Kalau security mungkin tahu karena dia keliling ya. Kalau kita yang punya rumah kan sudah. Kalau sudah maghrib di dalam rumah, ngapain kita keliling-keliling kan? Gitu. Jadi dari situ saya mikir kayak, ya mungkin ini kan dari tanah kosong dibangun. Ya mungkin lah. Penghuni-penghuni lama yang sudah duluan mereka tinggal di situ ya mungkin mengganggu. Saya mikir ya selama kita tidak ganggu aman lah gitu. Nah pernah nih kejadian malam-malam, saya masih sama ya kebiasaannya kalau kerja tuh malam nyuci malam masih sama gitu. Nah pernah malam-malam saya lagi mau ngeberesin baju ke lemari anak saya. Nah ini kamarnya udah pisah nih, jadi anak saya tuh udah tidur sendiri, beneran tidur sendiri. Dia tidur, terus saya rapihin baju kan di lemari dia. Dan itu memang jamnya sudah terlalu malam. Karena kenapa saya ngerjainnya malam saat itu? Karena suami saya bilang dia mau pulang jam 1. Jam 1 malam baru sampai rumah katanya. Karena saya tanggung ya, kalau mau tidur takut ketiduran. Jadi saya tungguin. Saya ingat itu sekitar jam 12-an itu. Saya rapihin baju, terus saya ngelihat guling anak saya gerak. Guling itu kayak bergerak. Saya pikir kesenggol kali ya. Ya udah, karena saya sambil beresin baju itu kan ngeliat pakai ekor mata ya. Jadi saya mikir kayak mungkin kesenggol tuh ada gerakan guling. Saya lanjut ngeberesin, terus saya ngeliat lagi dari ekor mata kayak goyang lagi kan gulingnya. Saya pikir itu kesenggol apa enggak sih? Saya balik badan, bener-bener saya perhatiin itu guling. Anak saya tidur, ternyata guling itu beneran goyang sendiri. Saya langsung keluar dari kamar anak saya, masuk ke kamar saya kunci. Saya ketakutan, saya nggak mikirin loh anak saya itu kenapa. Saya tinggalin aja karena saya pikir kayak anak saya tidur. Udah saya lari ke kamar saya. Gila. Saya plototin gulingnya beneran goyang. Goyangnya gerak gitu ya? Digoyangin gitu. Kayak gini aja gitu. Wow. Saya kaget kan, saya lari aja tapi anak saya nggak bangun kan. Saya lari ke kamar, saya kunci, saya tungguin suami saya. Tapi saya tuh takut banget keluar kamar. Jadi ketika suami saya pulang, ngetok-ngetok itu saya lama mau bukain pintu karena saya takut ya. Begitu saya buka pintu, tahu tuh ada penampakan kan. Karena agak jauh jaraknya dari kamar saya ke ruangan tamu itu agak jauh. Jadi saya takut gitu. Beneran kayak kalau lari itu kayak agak lama nih gitu. Saya takut. Jadi agak lama baru saya berani buka pintu. Buka lari, beneran saya lari. Suami saya tuh sampai kaget, kamu kenapa lari-lari katanya gitu. Terus saya bilang kayak tadi guling di kamar gerak-gerak gitu. Terus kata suami saya, itu mah anak kamu. Enggak, saya beneran ngeliatin. Dan itu beneran digerakin, digoyangin gulingnya. Makanya saya kabur, saya bilang kayak gitu. Nah udah kejadian itu. Terus kata suami saya, udah nggak usah mikir yang aneh-aneh gitu kan. Itu nggak apa-apa. Ya udah. Nah terus pernah kejadian siang-siang. Saya mau jemput anak saya sekolah. Sekolahan sama rumah saya tuh deket banget. Gitu. Saya lagi nyuci. Karena kejadian-kejadian kayak gitu saya jadi takut ya mau kerja malam-malam lagi gitu. Saya nyuci siang. Terus mesin cuci saya itu memang udah otomatis. Tapi modelnya bukan digital. Yang diputer
tombolnya. Jadi on off itu kelihatan, terus kita putar manual. Oke. Ya, tombolnya. Nah, karena saya pikir jemput itu cuma sebentar, 5 menit paling sampai. Jadi saya nanti kalau pulang juga itu cucian belum selesai pasti gitu. Kalaupun udah selesai, cuma sebentar lah gitu. Ya udah saya kunci pintu, saya jemput anak saya. Ketika saya pulang, benar mesin cuci sudah mati. Harusnya tombolnya itu masih di tempat dia nyuci, gitu ya. Ini enggak, sudah mati tapi dia sudah diputer. Wow. Beneran sudah rapi. Saya kayak, kok bisa ya ini diputer sudah rapi? Tapi saya di situ masih bercanda karena saya nggak mau takut-takut lagi. Saya masih bilang di situ, ingat saya siang-siang, saya bilang gini, kenapa nggak sekalian dijemur, dilipat, digosok? Saya bilang kayak gitu. Iya kan? Bener. Tanggung banget. Kok cuman di tombolnya cuman di opin aja. Kenapa nggak sekalian diselesain nih kerjaan? Saya nyelutuk kayak gitu tuh, gitu. Nah terus malam-malam saya cuci piring sekitar 11:30 malam, nunggu suami saya pulang. Nah di belakang saya itu ada meja kerja, itu ada buket bunga. Saya ingat bunganya itu satu per helai per batang, dia itu jauh gitu jaraknya. Ya sendiri-sendiri gitu, mencar-mencar. Ketika saya lagi nyuci piring, di atasnya itu ada kipas angin gitu. Tapi kipas angin itu nyala. Saya nyalain gitu kan ya. Ketika nyala ya nggak apa-apa, bunga itu diem aja gitu. Kan kipas angin sudah saya nyalain, diem aja. Saya nyuci piring. Nah, tiba-tiba saya tuh pengen noleh ke belakang ke arah meja kerja gitu. Ketika saya noleh, satu tangkai bunga itu goyang, yang gerak kenceng. Tapi satu aja. Dari serangkaian bunga, satu aja. Jadi kayak digoyangin, beneran digoyangin. Saya tuh sampai ngeliatin, bener-bener Kak, saya liatin banget. Sampai dia berhenti. Idih. Saya kayak penasaran. Itu kenapa ya bisa goyang sendirian? Berapa detik waktu itu? Kayak lumayan lama sih. Nyampe nggak semenit? Nyampe sih. Nyampe? Orang saya beneran saya perhatiin aja. Nggak saya apa-apain, tapi beneran saya perhatiin aja. Saya ngelihat apa ada hewan kah? Apa ada angin kah? Walaupun kayak, kok cuma satu? Ya kalau mau angin gerak-gerak semua gitu. Enggak, itu satu, beneran satu kayak kita sengaja goyang-goyangin satu. Kayak gini lah nih, goyang-goyangin satu. Nah, persis kayak gitu. Dan tuh saya liatin banget karena saya penasaran. Saya liatin aja. Ketika udah berhenti, saya samperin itu bunga. Saya pegang-pegang. Kipas angin saya matiin. Kan nggak nyala tuh ya, nggak nyala. Saya pikir nggak ada yang goyang kan, kalau nggak ada angin. Saya nyalain lagi kipas angin. Saya cuma pengen ngebuktiin kalau saya nyalain lagi kipas angin, ada yang goyang lagi nggak? Nggak ada. Apa yang saya lakukan? Udah nggak takut. Saya marah-marah. Ya udah, saya marah keliling rumah kayak orang gila. Saya marah-marah, saya tantangin semua. Maksudnya ini rumah gua nih. Iya, saya udah kesel, udah nggak mau. Saya udah nggak mau pindah gitu loh maksudnya. Rumah gua, lu ngapain ganggu gua ya? Iya. Kayak gitu kan marah-marah. Saya marah-marah udah kayak orang gila aja udah. Karena kesel banget. Ya, aneh sih. Tapi udah nggak pernah ada kejadian apa-apa lagi. Abis itu nggak ada. Sampai hari ini karena saya masih tinggal di situ kan. Iya. Nggak ada. Aman tuh. Terakhir marah-marah itu aman. Aman, emang kayaknya harus marah ya. Takut kali dia. Nih, galak juga yang dulu. Punya kabur dah kata dia. Kayaknya harus marah dulu. Malah gue digas nih setannya. Tapi di situ di rumah yang baru yang ketiga, yang kedua ini tetangganya deket nggak sama tetangga atau lulu gue? Lulu gue. Iya, kalau lulu gue kayak di sini lah ya. Nggak ada. Kita jarang ngobrol. Jadi nggak tahu nih kalian ngalamin apa nggak tahu. Enggak. Tapi memang dari Kak Septi sendiri orangnya itu gimana sih Kak awalnya, memang yang percaya atau memang baru percaya pas ngalamin itu sendiri? Apa dari kecil udah didoktrin sama orang tua, mereka tuh ada gini-gini tuh kayak? Iya. Udah itu saya emang suka horor. Nonton horor tuh dari balita malah. Dari balita suka dibawa suka nonton horor. Dengar cerita dari orang tua, mereka melihat, ya. Tapi bukan untuk diajarin takut ya, untuk diajarin ya biasa gitu loh. Kita kan hidup berdampingan biasa aja. Jadi nggak ada rasa yang kayak takut seperti apa. Malah kesannya jadinya percaya nggak percaya sayangnya. Jadi setiap kejadian selalu saya coba untuk cari
apa ya, maksudnya ini bukan kali gitu, secara akal sehat ini harusnya tuh karena kejadiannya seperti ini gitu. Kayak saya buat cari-cari alasan bahwa itu bukan hal-hal gaib lah gitu. Terus pernah nggak ngalamin kejadian horor yang itu bukan di rumah? Entah itu dia lagi kerja, entah itu lagi di rumah temen. Oh tapi saya baru inget ya, saya ada kejadian di sekolahan nih baru-baru ini. Baru nih? Baru-baru. Kenapa? Nggak baru ya, setahun lah. Jadi saya itu mau nemenin anak saya kerja kelompok di rumah temannya. Nah temannya ini bawa mobil orang tuanya. Oke. Ya kan. Terus mobilnya itu saya itu mungkin hanya muat untuk 5 orang gitu. Terus saya bilang sama teman saya, ini anak-anak cukup nggak naik mobil itu? Kalau nggak cukup biar saya antar anak saya naik motor aja ke rumah dia gitu ya. Terus kata teman saya, enggak cukup, aman kata dia gitu kan. Nah anak-anak itu tuh salim ya, kalau ketemu orang tua kan salim tuh. Saya inget banget, saya hitung tuh jumlah anak tuh 5, termasuk anak saya tuh yang mau pamitan mau kerja kelompok itu 5 orang. Nah ketika udah naik terus saya tuh bilang, masa 5 cukup sih gitu di row bangku tengah yang hanya cukup untuk 4 orang maksimal gitu ya. Gimana sih gitu. Tapi sebelum saya nyusul ke dalam mobil, itu pintu mobil udah ditutup sama teman saya, kaca mobil gelap. Terus saya bilang sama teman saya, itu cukup anak-anak, cukup, aman kata dia. Ya udah, gitu mereka. Sorenya saya jemput kan anak saya. Ketika saya jemput anak saya itu, karena itu teman akrab kan, saya masuk dulu tuh ke rumahnya. Mau ngobrol-ngobrol sebelum anak-anak pulang. Anak-anak turun dari lantai 2, salim lagi ke saya. Salim, terus mereka kembali lagi ke lantai 2, mau siap-siap pulang katanya, karena sudah mulai dijemput satu persatu. Saya masih ngobrol kan sama teman saya. Nah ketika teman saya itu ngobrol sama saya, anak-anak itu mulai satu persatu pulang kan. Terus saya ngobrol nih sama teman saya bilang, ini anak-anak udah semua nih pembagian tugasnya. Udah, yang itu dapat tugas ini, yang itu dapat tugas ini. Teman saya tuh jelasin, sambil si anak-anak itu kan pulang. Terus saya bilang, yang satu lagi tugasnya apa? Terus teman saya bilang, yang satu lagi apa? Kata dia, kan anak-anak 5. Terus dia bilang, enggak, anak-anak kita 4. Terus saya bilang, enggak, 5. Makanya tadi di sekolah gue tanya sama lu, cukup gak itu mobil? 4 kata dia. Saya bilang, enggak, saya itu maksa 5. Karena benar-benar jelas lihat 5. Sampai tadi anak-anak turun, saya datang salam, 5. Kemana anak itu yang 1? Teman saya bilang, anak yang mana sih? Gak ada lagi, kata dia. Terus saya bilang, pakai kerudung, mukanya putih, cantik, putih banget, tapi poninya kelihatan segini. Ponian. Terus dia bilang, gak ada anak itu. Dari sekolahan sudah ada, saya bilang. Tadi ada, masa gak ada? Masa saya halusinasi gitu. Terus dia bilang, gak ada. Ya udah, karena dia udah yakin gak ada dan memang gak ada anak itu. Tapi saya ketemu dia dari sekolahan, sampai di rumah teman saya pun dia ada. Ya udah. Terus saya diem aja ya, karena saya kan gak enak ya sama teman saya gitu ya, karena dia yakin gak ada. Terus saya baru keingetan ya, itu anak sama kan, sama yang di restoran kepoto. Bedanya dia pakai kerudung aja. Oh iya ya? Oh. Saya baru inget. Masih ikut ya? Masih. Gila dah. Jadi masih ada korelasinya nih. Masih, saya baru keingetan. Oh iya. Anak itu ikut, gila loh, pindah-pindah loh. Itu dari rumah udah yang lama, itu udah lama banget loh. Lama banget. Iya, dari rumah yang dijual itu kan, yang dibersihin itu. Wow. Dan saya itu udah tahun berapa tuh? Udah berapa tahun maksudnya? Mungkin ada 7 tahun. Udah lama banget masih ngikut loh. Oke, berarti itu udah semua ya, kayak udah diceritain semua dari awal ngontrak rumah sampai rumah yang kedua, rumah yang pertama dan yang kedua. Iya, ya. betul. Berarti 3 tempat nih diceritain, 3-tiganya di Bekasi, di Mustika Jaya. Dan pokoknya sekarang aman nih, nggak ada apa-apa lagi ya. Kalau sekarang mudah-mudahan ya. Jangan deh. Iya, jangan. Jangan. Pokoknya lancar terus Kak urusan-urusannya dan semoga dimudahkan selalu. Amin. Yang udah nonton nih video ini dari awal sampai habis, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya, dan buat yang mau cerita datang langsung ke sini, itu caranya gampang banget. Kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini, oke? Ya, di akhir video ini gue Gilang izin pamit, Kak Septi juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.